Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu bis-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kabupaten Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang barangkali bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media di 4+76 AM ataupun melalui media-media yang ada dari Facebook, Instagram maupun yang lainnya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir Al-Baqarah dari kitab tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, membahas ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Dan ini merupakan lanjutan dari pembahasan tafsir sebelumnya di mana penulis yaitu Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi dalam surah Al-Baqarah ini manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-mu'minul khallas, ya, mukmin yang sejati, mukmin yang sesungguhnya. Yang kedua, al-kafiruna khallas, yaitu al-kafir al-khallas, yaitu orang kafir yang sejati, yang jelas kekafirannya. Dan yang ketiga yaitu al-munafiqun. Al-munafiqun. Bagaimana karakteristik orang mukmin sudah kita bahas pada ayat-ayat di awal surah Al-Baqarah. Dan bagaimana ya Allah menggambarkan kondisi orang kafir, ini pun juga kita sudah bahas pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Nah, pada ayat yang ke-8 ini hingga beberapa ayat kemudian ini akan membahas golongan manusia yang ketiga, yaitu al-munafiqun. Ya, al-munafiqun. Yang tentulah ya, ini berbeda jenis manusia yang ketiga ini dibanding jenis manusia yang pertama dan kedua. Ya, artinya tidak jelasnya kondisi yang kondisi orang yang ketiga ini. Dikatakan mukmin ya bukan, yang dikatakan kafir tetapi kok tidak jelas bentuk kekafirannya karena tersembunyi dari pandangan manusia. Nah, ini yang akan dikaji dari ayat yang ke-8 dan beberapa ayat setelahnya. Kita masuk saja pada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan langsung kepada kita tentang kaum munafiqun ini. Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia, artinya tidak seluruh manusia, ya, annas, ada di antara mereka yang mengucapkan dengan lisan mereka, ya, yaqul berarti bil qaul, dengan ucapan, dengan lisan. Apa isi ucapannya? Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin.
namun hakikatnya mereka tidak beriman. Dari sisi mana itu dihukumi? Dari sisi hatinya. Sebelumnya, Syekh Utsaimin sedikit menjelaskan aspek bahasa pada Al-Baqarah ayat 8 ini. Yaitu pada kalimat atau pada kata lafadz an-nas. Ya, an-nas ini ya akrab ya di telinga kita. Karena ini termasuk jajaran ayat-ayat yang pendek-pendek ya. Kita akrab dengan surat, namanya surat an-nas. Qul a'udzu birabbin binnas. Jadi kata an-nas ini sudah akrab. Ya. Nah, asal katanya an-nas itu dari kata unasun. Ada alif di depannya. Unasun. Ya. Lakin hudifatil hamzatu takhfifan li kasratil isti'mal. Ya, akan tetapi hamzahnya itu pada unas, hamzahnya u-nya itu ya, itu dihilangkan. Apa sebabnya? Likasratil isti'mal. Saking banyaknya ya penggunaan kata ya an-nas itu dengan alif yang dihilangkan. Seperti contohnya khair. Kita sering ditanya, kaifa haluka? Jawaban kita, alhamdulillah bi khair. Atau kita dengar kata syarr. Aslinya itu bukan khair, aslinya adalah ukhair. Sebagaimana syarr asalnya adalah usyar. Hanya saja di kasratil isti'mal banyaknya penggunaan yang di lapangan ya, itu dihilangkan alif hamzahnya. Di samping alasan yang lain adalah takhfifan. Ya, untuk apa? Untuk meringankan dalam pengucapannya. Sebab disebutkan min unas, jadi kesannya terlalu berat. Min ukhair, min usyar, terlalu berat. Ya. Maka dengan dua tinjauan inilah alif itu, hamzah itu dihilangkan. Maka unas menjadi an-nas. Ukhair menjadi khair. Usyar menjadi syar. Lalu apa artinya al-uns itu? Unas itu. Ya. Diambil dari kata unas berarti kata anisa ya'nasu. Lianna ba'dhum ya'nusu ba'dan wa yarkunu ilaihi. Dikatakan an-nas, unsu, anisa ya'nasu. Ya, dikarenakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu berkumpul dan mendekat dan tidak ingin berpisah. Yang kita kenal dengan nama apa? Makhluk sosial. Itulah mananya unas, an-nas, manusia. Ya, akar kata di situ. Dari anisa ya'nasu. Mereka itu apa? Ingin selalu dekat, berkumpul, menempel dan tidak ingin berpisah. Ya, selalu ingin al-ijtima'. Ya, ingin selalu berkumpul. Makanya walihada yaqulun, oleh karena itu ya dikatakan dalam ucapan-ucapan orang-orang Arab adalah al-insanu badaniyun madaniyun bit-taba'. Manusia itu adalah madani. Artinya apa? Tempat mendekatnya mereka ya disebabkan tabiat asalnya begitu. Makanya kalau ada orang, ya makhluk bernama orang begitu, maka dia pasti akan tersiksa ketika dia menyendiri. Ya enggak? Maka jangan heran. Ya, status jomblo itu siksaan. Ya, mana para jomblo ngaku tidak gitu. Berat itu. Karena kecondongan manusia, apalagi sudah masa umur gitu kan, membutuhkan pasangan, ketika dia menyendiri, itu pasti situasi yang berat untuk dia jalani. Nah, itulah namanya keadaan manusia. Ya. Andai dia tidak punya pasangan, dia sebagai seorang anak, dia butuh orang tua. Andai dia orang tua, dia butuh anak. Coba ketika suami istri menikah gitu kan, ya dia sebagai laki sudah dapat pasangannya, istri wanita sudah dapat pasangan laki-laki. Tapi seiring waktu berjalan, dia membutuhkan adanya namanya
keturunan. Ya, seperti itu. Maka belum mendapatkan keturunan bisa jadi menjadi masalah tersendiri, bisa jadi. Ya. Karena sifat asalnya manusia itu ingin selalu berkumpul dalam jumlah yang besar. Nah, inilah mana an-nas dan pendekatan bahasa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ikhwas sekalian, satu hal yang saya pribadi mengagumi Syekh Utsaimin adalah apapun yang beliau bahas, baik dalam masalah tafsir, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah hadis, ya, baik dalam masalah fikih, ya, baik dalam masalah sirah, beliau hampir tidak melewatkan setiap pembahasan itu mengadakan pendekatan-pendekatan aspek bahasa. Itu salah satu ciri Syekh Utsaimin. Apapun kajian yang dia bahas, beliau hampir tidak melewatkan pembahasan itu, tinjauan-tinjauan bahasanya. Itu ya termasuk yang banyak faedah kita dapat dari kitab-kitab beliau. Ya, kita merujuk kepada kitab beliau, kita mendapatkan ada faedah tambahan bahasa. Seperti An-Nas tadi. Oh, baru tahu kita. Ternyata akar katanya dari unas. Saking untuk meringankan alifnya, hamzanya dihilangkan. Oh, ternyata sejarahnya begitu toh. Jadi An-Nas kan begitu. Manfaat buat kita. Menambah ya wawasan kita tentang bahasa Arab, ya. Kemudian Allah sebutkan berikutnya, dan di antara manusia ada yang mengucapkan dengan lisan mereka tentunya apa? Amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka tidak beriman. Maksudnya apa? Bi qulubihim. Bi qulubihim. Dengan hati mereka. Ayat ini memberikan 4 faidah, kata Syekh Utsaimin. Masya Allah, faidahnya luar biasa. 4 faidah. Min fawaidil ayati balaghatul Qur'ani. Menunjukkan, faedah yang pertama, menunjukkan akan apa? Akan luasnya atau tingginya kesastraan Al-Quranul Karim. Satu kalimat bisa menjangkau semua aspek. Bal fasahatul Qur'ani fit taqsim. Maka di sini disebutkan bagaimana fasahah. Begitu gamblangnya Al-Quran, ya, dan rinci tentunya ketika membahas suatu pembagian. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya membagi dalam ayat ini, surat ini membagi dalam Al-Qur'an Karim, membagi manusia pada 3 bagian, memulai dari orang beriman yang lurus, orang kafir yang murni, dan ada yang ketiga, nggak jelas keimanan dan nggak jelas kekafirannya dengan beberapa tinjauan. Dan banyak dalam Al-Qur'anul Karim, ya, min balaghatil Qur'an wa fasahatil Qur'an, itu apa? Merinci pembagian-pembagian. Ya, seperti misalnya di dalam surat Asy-Syura misalnya, menjelaskan manusia dengan berbagai macam keturunannya. Ya. Wa min ayatihi walillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menjadikan manusia itu memiliki keturunan hanya perempuan saja. Ada yang laki-laki saja. Ada yang keturunannya apa? Ada laki, ada perempuan. Dan yang keempat, ada yang tidak Allah berikan keturunan. Itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Dan bentuk apa? Urusan memberi dan menahan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala.
Itu pelajaran berharga buat kita. Kita bisa melalui Allah Subhanahu wa taala ya, melalui apa? Melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan para ulama, ya Syekh Utsaimin sendiri dalam syarah Al-Usulus Salasa ya, ketika mensyarah perkataan penulis Mal usulus salasatu allati yajib al-insan ma'rifatuha. Apa 3 perkara yang wajib diketahui oleh seorang hamba? Jawabannya ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mengetahui Rabbnya. Yang kedua mengetahui agamanya. Yang ketiga mengetahui nabinya Muhammad SAW. Nah, kemudian wa idza khila laka bima arafta rabbak. Ketika ditanyakan kepadamu dengan cara apa engkau mengenal Rabbmu, maka dikatakan apa? Bi ayati wa bi makhluqatihi. Ketika mensyarah perkataan penulis Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam kitab Ushul Salah tersebut, kata Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya ya, wa ya'riful 'abdu rabbahu ya, saya simpulkan bisalah sati asya, itu dengan 3 cara. Yang pertama, memikirkan dan merenungkan makhluk Allah, cipta Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Yang kedua, merenungkan dan memikirkan ayat-ayat syar'iyah. Ya, yaitu ketika kita merenungi isi kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis, maka pasti kita akan sampai kepada pengenalan Allah sebagai pembuat syariat yang memberikan banyak maslahat kepada makhluk kita yang bernama manusia. Bahkan jin sekalipun. Yang ketiga adalah pengenalan yang memang langsung Allah berikan kepada si hamba tersebut berupa ilham, berupa hidayah. Seperti misalnya dalam hadis Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka taru fa lam takun taru fa inna yarak. Ya, arti ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihatmu. 3 cara itu. Nah, salah satu kemudian ya, kita menurut Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita merenungi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dan salah satu kita mendapatkan pengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Di dalam Al-Qur'an merinci pembagian-pembagian. Berbagai macam pembagian. Baik tinjauannya berupa ciptaannya tadi, ya. Ada berupa laki-laki saja, ada perempuan saja, gitu kan? Ada yang berpasangan, ada yang tidak. Berupa apa? Berupa aspek sisi apa? Keimanan dan tidaknya. Kalau tadi kan tinjauan fisik, gitu kan? Ada laki, perempuan, gitu kan? Ada yang berpasang-pasangan, ada yang tidak. Tinjauan yang lain adalah pada sisi keimanannya. Ada yang iman sejati, ada yang tidak beriman secara sejati, dan ada yang mencampur adukan iman dan kekufuran. Ini kan pembagian. Ya. Mari kita lihat lagi tentang manusia. Ya, ada yang Allah ciptakan manusia itu tanpa ayah. Siapa itu? Nabi Isa. Ada nggak yang lain tanpa ayah? Ada nggak yang lain? Yang tanpa ayah saja. Ada nggak selain Nabi Isa? Hanya satu. Sekarang tanpa ibu. Tanpa ibu saja, ayahnya punya. Siapa? Hawa. Hawa itu kan dari tulang rusuk Adam kan? Soalnya Adam itu bapaknya kan? Jadi tulang rusuk Adam pula Allah jadikan Hawa. Yang ketiga, yang tak punya bapak, tak punya ibu. Siapa? Nabi Adam. Sekarang yang punya bapak dan punya ibu, ya kita semua. Itu kan taksimat itu. Pembagian-pembagian itu. Rinci Allah membaginya. Tapi ada yang ajaib. Kalau di pada hari kiamat, Allah tidak membagi manusia kecuali mendapatkan 2 nasib. Yaitu mendapatkan nikmat yang sejati atau mendapatkan penderitaan yang sejati. Hanya itu saja. Ketika di dunia, berbagai macam ragam Allah ciptakan. Tapi di akhirat hanya 2 pilihannya. Ima surga, ima neraka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa terminal akhir yang akan menjadi pembagian sejati kehidupan kita adalah akhirat. Itu hakikatnya. Ini luar biasa itu. Tapi kita rinci lagi. Ternyata Allah juga menjadikan ya beberapa tempat itu dengan taksimat juga. Saya suka memberikan contoh. Hanya ada satu tempat di mana manusia mendapatkan senang saja, yaitu surga. Hanya ada satu tempat di manusia mendapat penderitaan murni,
Tidak ada senang sedikit pun, itu neraka. Dan ada satu tempat di mana manusia mendapatkan senang dan mendapatkan susah. Di mana itu? Dunia. Betul kan? Ya, dan saya sering mengatakan bahwasanya sebuah hayalan bila ada orang saya ingin selalu senang di dunia, senang di dunia, bahagia di akhirat. Ya, kalau bahagia di akhirat, iya kalau masuk surga. Tapi kok di dunia senang selalu itu nggak mungkin. Nggak ada hidup di dunia itu orang selalu senang. Pasti ada susahnya. Makanya jangan salah memetakan hidup di dunia. Dikasih menderita nggak mau terima, gitu kan? Padahal penderitaan pasti terjadi. Musibah pasti dialami, ujian pasti ditemui. Itulah hidup di dunia. Nah, saya nggak mau menghadapi ujian itu, udah aja saya mending bunuh diri. Dikira kalau udah bunuh diri urusan selesai? Tidak juga. Tidak hanya ada satu pilihan, bersikap benar ketika hidup di dunia. Bersyukur mendapatkan kebaikan, bersabar atas musibah, hanya itu pilihannya. Tidak ada pilihan yang lain. Bila kita ingin benar dalam hidup di dunia. Nah, sekarang kita kembali kepada materi kita. Bahwasanya di antara balaghahnya Al-Quran, kehebatan Al-Quran untuk menjangkau berbagai macam sisi, dan juga begitu jelasnya Al-Quran dalam taksimat, yaitu memberikan rincian-rincian pembagian. Di antaranya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dengan memulai tentang orang-orang beriman. Karena memang yang paling Allah cintai pastilah keimanan. Menurun kepada apa yang kedua? Yang Allah benci, kaum kafirin. Menurun kepada yang ketiga yang paling Allah benci, yaitu munafikun. Ini urutan-urutan. Yang Allah cintai, yang Allah benci, dan yang paling Allah murka, yang paling Allah benci itu kaum munafik. Ya. Wa dzalika li'anna at-taqsima mimma yazil insanu ma'rifatan wa fahman. Dan manfaat adanya pembagian itu, maka manusia bertambahlah pengetahuan dan pemahamannya. Ini menunjukkan Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan. Semakin seorang itu memahami Al-Quran, maka semakin luaslah pandangannya, memandang sesuatu itu lebih luas. Membayangkan Al-Quran menjelaskan tentang nabi-nabi. Nah, bahkan Nabi Adam, nabi sebelumnya. Itu kan berarti apa? Otak manusia sudah diberikan format ilmu tentang masa lalu. Sampai ke Nabi Muhammad, itu kan terisi itu informasi-informasi masa lalu. Kemudian informasi-informasi sekarang berisi lengkap. Kemudian informasi-informasi mendatang sampai kepada surga dan neraka. Bukankah itu jangkauannya sangat luas itu? Kalau itu dipahami dengan baik dan masuk meresap dalam pikiran manusia, mesti dia menjadi orang yang cerdas itu. Betul tidak? Berpikirnya di semua level gitu. Tentang masa lalu tergambar. Tentang yang sekarang tersaksikan dan terbimbing. Yang waktu akan datang juga terlukiskan. Gitu. Sehingga tidak bingung. Saya nih hidup sekarang mau ngapain? Ya kan? Oh, saya tahu harus yang saya kerjakan begini. Karena tahu apa yang menjadi visi saya ke depan. Saya harus hindari apa yang saya lakukan sekarang untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Orang-orang keliru dalam mensikapi kehidupan. Bukankah itu cara berpikir orang yang cerdas? Mengambil pengalaman buruk dari masa lalu, bersikap waspada pada saat yang akan datang, dan tahu tujuan ke depan. Itu kan pola pikir orang yang cerdas namanya. Betul tidak? Cerdas itu namanya. Dan itu syarat kuat melekat pada Al-Quranul Karim. Syarat kuat melekat pada Al-Quranul Karim. Nah, ini yang pertama faedah dari ayat tersebut. Faedah yang kedua bahwasanya annal qaula bil lisani la yanfa'ul insan. Sesungguhnya ucapan lisan manusia itu tidak bermanfaat bagi sang pengucapnya sendiri. Berdasarkan ayat ini adalah apa? Di antara manusia ada yang mengucapkan dengan lisannya, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi hati mereka tidak mengimaninya. Maka ucapannya bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Ini yang kedua. Ini juga penting.
Kita harus mengambil pelajaran dari perangai buruk orang-orang seperti ini. Ucapannya iya, hatinya mengatakan tidak. Atau sebaliknya ucapannya mengatakan tidak, hatinya mengatakan iya. Maka ucapan itu tidak bermanfaat buat dirinya. Bila dikaitkan dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Ya. Faedah yang ketiga, annal munafiqin, yaitu yang tadi yang Allah sebutkan bahwa di antara manusia, yaitu maksudnya kaum munafikin tadi, laisu bimu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini Masya Allah ya, ayat ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di antara manusia ada yang mengucapkan dengan lisan mereka kami beriman pada hari akhir. Ya kan? Tapi hatinya tidak mengimaninya, maka Allah hukumi apa? Statusnya menjadi jelas. Apa itu? Dia hakikatnya tidak beriman. Hakikatnya tidak beriman. Karena kan tadi, ya, mungkin kita bingung kan? Ini orang ucapannya, gitu ya, ucapannya menyatakan beriman. Karena mungkin perilakunya mirip orang beriman. Tapi Allah tahu tentang hatinya. Maka Allah memberikan informasi kepada kita tentang hukum hatinya. Yang tidak kita ketahui. Dan apa faedahnya buat kita? Ya, apa faedahnya buat kita? Yaitu pada poin yang keempat. Bahwasanya annal imana labudda yutabiqa ilayya qalbu wa lisan, menunjukkan bahwasanya kepada kita iman itu hakikatnya adalah sesuainya antara ucapan dan hati. Ya, antara ucapan dan hati. Dan yang menjadi penghukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti tentu akan Allah tunjukkan pada hari kiamat. Dia barangkali di dunia tidak terlihat hatinya, maka hukumannya ada pada hatinya, bukan pada lisannya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati manusia. Ya. Sehingga pernyataan seseorang bahwa dia beriman dengan lisannya, laisa bisyai, ini tidak dianggap sama sekali. Ya, mungkin sampai pada ayat ini kita masih bingung. Bagaimana kemudian kita mengetahui ciri-ciri nyata gitu kan? Karena kan soal hatinya kan hanya Allah yang tahu. Walaupun kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakikatnya mereka tidak beriman. Tapi bagaimana kita melihat ciri-ciri mereka? Supaya kita tidak bingung. Karena ini musuh yang paling berbahaya. Dia bisa menggunting dalam lipatan. Ya kan, menusuk dari belakang. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, zat maha berilmu, menurunkan agama ini sebagai apa? Sebagai bimbingan buat manusia. Maka pada ayat berikutnya Allah menjelaskan beberapa ciri mereka. Lanjut kita pada ayat yang ke-9 tentang ciri-ciri orang munafikun. Ya. Allah berfirman berikutnya yaitu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka lihat yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ini menipu orang beriman, menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal tidaklah yang mereka tipu itu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar. Ya. Maka apa bentuk tipuan yang mereka lakukan adalah idharu islamihi alladhina ya'simuna bihi dima'ahum wa amwalahum, yaitu mereka menampakkan keislaman mereka di hadapan kaum mukminin agar mereka terjaga darah dan harta-harta mereka.
Padahal Allah Subhanahu wa taala mensikapi dan menghukumi hakikatnya tidaklah hasil yang mereka dapatkan dari tipuan itu kecuali keburukannya kembali kepada mereka. Wa may yad'una illa anfusahum. Dan padahal tidaklah yang mereka tipu kecuali diri-diri mereka. Akan tetapi ya, mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka itu keburukannya akan kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Maka ini memberikan beberapa faidah buat kita. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, bahwasanya makrul munafiqin menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik itu senantiasa melakukan makar dan tipu daya. Wa annahum ahlul makar wa khadi'ah. Ya, mereka memang demikian. Allah sebutkan yukhadi'un. Mereka itu senantiasa membuat makar dan tipu daya. Ya, untuk mengelabui kaum mukminin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun, ya, di ayat yang keempat, humul adu fahdharhum. Allah menyebut status mereka, mereka itu musuh, maka waspadailah mereka. Fahsul adawati fihim li'annahum mukhadi'un. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka sebagai sejatinya seorang musuh disebabkan karena mereka melakukan makar tadi. Musuh. Siapapun yang melakukan makar untuk merusak kesatuan di dalam, hakikatnya dia adalah musuh. Dan kita menyebut dalam pepatah kita apa? Musuh dalam selimut. Nah, itu bahasa yang pas terjemahan untuk orang munafik itu adalah apa? Musuh dalam selimut. Itu pas itu terjemahannya itu. Dalam konteks keimanan ya. Baik. Faedah yang kedua, at-tahaffudzu minal munafiqin. Ya, ayat itu ya, ketika Allah menggambarkan mereka itu menipu Allah dan orang beriman padahal tidak mereka tipu kecuali diri mereka sendiri, itu adalah apa? Allah ingin memberikan peringatan kepada kita agar kita waspada dengan orang-orang munafik. Waspada. Allah sudah langsung sebutkan apa? Sifat mereka tipu daya. Artinya apa? Kalau kafir kan jelas sikapnya kan. Kita langsung mudah bersikap. Tapi kalau yang menipu, munafik itu kan yang terlihat menggambarkan seolah teman padahal dia musuh dalam selimut. Mana yang lebih berbahaya? Lebih berbahaya munafik, lebih berbahaya musuh dalam selimut. Kalau musuh itu nyata, kita udah siap-siap pasang kuda-kuda, udah siap memasang strategi untuk melawan. Tapi kalau musuh dalam selimut, kita belum menyiapkan apa-apa, sudah tahu-tahu kita sudah apa? Dirusakkan dari dalam. Dan itu lebih cepat rusaknya. Maka Allah ingin memberikan peringatan kepada kaum mukminin agar apa? Waspadai orang-orang munafik. Waspadai. Artinya apa? Waspadai lebih ketat daripada makarnya orang kafir sendiri secara langsung menampakkan kekufurannya. Waspadai orang munafik. Ya, dengan kewaspadaan yang lebih. Fa in qala qailun, bila ada seseorang yang bertanya, kaifa na'riful munafiqa hatta nakuna hadzarina minhu? Bagaimana kita mengetahui orang munafik itu dia munafik sehingga kita bisa mewaspadainya? Gitu kan? Fal jawab, kata Syekh Utsaimin adalah bi anna tatabbi'a aqwalahu wa af'alahu, dengan cara kita tatabbu' itu memfollow up. Ya, lebih jauh bagaimana ucapan dan perbuatannya. Diteliti lebih jauh apa yang dia ucapkan dengan tindak tanduknya. Bila dia mengatakan dia Islam, misalnya, mengatakan dia Islam, tapi tindak tanduknya menyerang Islam, merendahkan Islam, meremehkan Islam, bertentang belakang dengan Islam, maka itu ciri-ciri orang munafik. Maka waspadalah. KTP-nya mungkin Islam,
Tapi perbuatannya tidak suka dengan Islam. Mungkin dia menyatakan diri Islam, tapi perbuatannya nggak suka kalau lihat orang itu senang ke masjid. Ngapain ke masjid? Ngabisin waktu. Tuh ciri orang munafik tuh, hati-hati. Hati-hati. Itu bisa menjadi musuh dalam selimut. Bisa menggunting dalam lipatan tuh, hati-hati. Walaupun dia tidak kafir secara batin ya. Dan pengertian begini. Dan pengertian dia beriman kepada Allah. Mengaku Al-Quran sebagai kitabnya. Islam sebagai agamanya. Tapi ada berbuat rincian-rincian statement yang dia ucapkan. Rincian-rincian perbuatan yang dia kerjakan. Itu menohok Islam dari dalam. Maka untuk orang yang seperti ini mungkin kita tidak vonis kafir. Terlalu berat bagi kita. Tapi kita ambil pelajaran dalam surat ini apa? Waspadai orang seperti itu. Itu pelajarannya. Waspadai. Ya. Ini bisa merusak Islam dari dalam ini. Orang-orang kafir murni melihat bahwasanya apa? Seolah apa? Inilah Islam yang sebenarnya. Padahal itu dia apa? Ingin merusakkan Islam dari dalam tanpa dia sadari. Betul tidak? Dia tidak menyadari bahwa perbuatan itu adalah apa? Merusak Islam. Ini pelajaran berharga buat kita dan kita memahami surah Al-Baqarah ini pelajaran berharga. Ini surah yang paling sangat agung. Ya. Agar kita jangan mudah dulu percaya kepada orang-orang kecuali kepada seorang yang Islamnya sudah kita uji. Baru kita masukkan dalam barisan kita untuk menyuarakan kebangkitan Islam di antaranya misalnya. Jangan sembarangan cari orang. Untuk baris bersama kita membela Islam, membela dakwah, membela sunnah misalnya. Entar dulu, diuji dulu. Oh ini bermasalah ini dia nih dari pemikirannya, dari perbuatannya ini bermasalah. Jangan dulu kita masukkan dalam dalam tim-tim atau posisi strategis. Ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi musuh dalam selimut, utin dalam lipatan. Paling tidak ngerecokan ini teh. Itu seperti itu. Nah ini pelajaran berharga buat kita. Ya. فإذا علمنا أن هذا الرجل يتملق لنا ويظهر أنه يحب الإسلام ويحب الدين لكن إذا غاب أننا نسمع عنه يتأكد أنه يحارب الدين عرفنا أنه منافق فيجب أن نحذر منه. Ini kata Syekh Utsaimin ya. Jika kita mengetahui ada seseorang yang dekat bersama kita menampakkan dia cinta Islam, dia cinta agama, tapi ketika berpaling dari kita ya, kita mendengar secara yakin bahwasanya dia memerangi agama. Maka taulah kita itu ciri orang munafik. Maka memang harus apa? Harus ditatabuk oleh kita. Tatabuk itu difolaapi ucapannya dengan perbuatannya. Ya, kita buat timbangan seperti itu. Jadi jangan langsung dipercaya kalau ada orang mengucapkan anu lalu kemudian dan perbuatannya berbeda, berarti ini tidak bisa langsung diterima ucapannya. Ya. Wa min fawaidil ayati, di antara faedah ayat, annal makra sayyi'a la yahiqu illa bi ahlihi, fa hum yukhadi'una Allah wa yadhunnu annahum qad najahu aw ghalabu, walakin fil haqiqati annal khida'a aidun alaihim. Sesungguhnya makar tipu daya sebuah keburukan atau dari orang yang melakukan keburukan tidaklah akibat buruknya kecuali kembali kepada dirinya. Mereka menipu Allah dan menyangka mereka berhasil. Mereka menang. Akan tetapi hakikatnya akibat buruk tipuan makar mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Allah mengatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal tidaklah yang mereka tipu itu kecuali diri mereka. Sekarang mereka membuat tipuan kepada kaum muslimin itu untuk merusakkan kaum muslimin atau tidak? Ya kan tujuannya ke sana kan? Maka Allah katakan ya
keburukan yang menimpa kaum muslimin tujuan Anda dalam menipu daya itu, hakikatnya keburukan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Kaum mukminin akan Allah jaga. Ini yang akan terjadi pada orang-orang yang siapapun yang ingin merusakkan Islam, membuat rekayasa, mengatur cara-cara agar kemudian Islam itu rusak, maka hakikatnya kerugian itu pasti akan kembali pada mereka. Mukmin yang sejati Allah akan lindungi pasti. Bila kerugian itu tidak mereka rasakan di dunia, seketika dia mati, dia pasti akan langsung mendapatkan akibat buruk, ya, tipu dayanya untuk merusak kaum muslimin. Apa? Berupa adab kubur. Bukankah kita mengatakan bahwasanya, ya, Allah berfirman melalui firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah, kerak neraka. Ya kan? Maka bila kondisinya seperti itu, apakah kita mengira ketika mati tidak adab kuburnya mendapat adab kubur yang biasa? Tentu akan lebih dalam mendapatkan adab kuburnya. Gitu loh. Maka tidaklah kerugian dari makar mereka kepada kaum muslimin, kepada Islam, kepada agama, kecuali keburukan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, maka ambil pelajaran kita, ya, untuk mewaspadai baik diri kita tertimpa penyakit itu, atau mewaspadai kalau memang itu ada dalam sorotan kita dalam kehidupan, ya kita harus waspada dengan orang-orang seperti itu. Faedah yang keempat dari ayat tadi, atau faedah yang terakhir dari ayat yang ke-9 tadi adalah annal amal sayyi qad yu'mi al-basirata fala yash'ur al-insanu bil umuri zahirati. Sesungguhnya amalan buruk, ya, amalan buruk kadang-kadang membutakan, ya, penglihatan mata batin. Ya. Sehingga si pelakunya tidak menyadari perbuatan buruknya tersebut. Sebagian Allah menyatakan mereka menipu Allah dan Rasul dan kaum mukminin pada yang tidaklah yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Faedahnya apa? Seringkali amalan buruk itu membutakan hati sang pelakunya. Ya, perasaan menjadi kasar. Ya, dia tidak terliput dari dirinya hakikat yang sebenarnya. Oleh karena itu, la yash'urun artinya tidak menyadari, diambil dari kata apa? Asy-syi'r atau asy-sya'r, sya'run. Sya'run itu artinya apa? Sya'run itu artinya, ya, bisa artinya rambut. Ya, saking banyaknya rambut, helai-helai rambut itu kita nggak bisa menghitungnya. Padahal dia ada, gitu kan? Sya'run juga bisa diartikan perasaan, sesuatu yang dakik, sesuatu yang apa? Yang sangat rinci perasaan itu. Yang kalau kata orang begini, dalamnya lautan bisa ku selami, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Saking dalamnya hati seseorang itu. Bila Anda ingin menyimpan sebuah rahasia, hanya satu tempat yang paling selamat, yaitu apa? Di hati. Itu yang paling selamat. Saking dalamnya. Ya. Maka demikianlah orang-orang yang melakukan penipuan kepada Allah, Rasul beriman. Kalau seandainya mereka itu mau dakik saja, menggunakan sya'r mereka, menggunakan perasaan mereka yang mereka merinci perbuatan mereka ketika mereka membuat tipu daya untuk Allah dan mukmin, Rasul dan orang beriman, mereka akan tahu pada hakikatnya yang mereka tipu itu adalah diri mereka sendiri. Allah dan Rasulnya, orang beriman tidak akan tertipu, gitu. Ya. Tetapi la syura indahum fidzalika, akan tetapi perasaan mereka itu sudah tidak ada ketika itu.
Mengapa? Karena Allah telah menutup pandangan batin mereka. Tapi mereka tidak sadar. Kalau mereka sadar, mau cermat saja menilai lebih dalam dari perasaan mereka, pikiran hati mereka akan tahu bahwasanya mereka itu tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Yang buruknya kembali ke diri mereka. Dan ini faedahnya diambil dari demikianlah. Banyak orang yang melakukan keburukan merasa itu menguntungkan dirinya. Hakikatnya merugikan. Seperti contoh melakukan korupsi. Banyak orang mengatakan korupsi itu menguntungkan dirinya. Padahal merugikan korupsi itu. Rugi. Harta nggak berkah. Hidup selalu galau. Tidur jadi gelisah. Keluarga berantakan. Bisa berujung kepada penjara. Belum sisa neraka. Rugi kan? Orang yang mabok-mabokan merasa mereka beruntung. Padahal mabok itu merugikan. Betul kan? Ya mulutnya bau segala. Ya kan? Minumnya menjadi sampah, botolnya kemana-mana. Akal jadi hilang. Ya, merusakkan pekerjaan, meninggalkan amanah, tanggung jawab. Perceraian bisa terjadi, hubungan orang tua dengan anak bisa menjauh. Kerabat dekat menjauh. Gak ada orang teh betah dengan para pemabok mah pasti sieun ayat teh jaga-jaga jarak. Rugi kan? Tapi orang yang mabok merasa perbuatan mereka menguntungkan diri mereka. Betul tidak? Termasuk termasuk para perokok. Jelas-jelas merokok itu membunuhmu. The cigarette kill you. Kan begitu iklannya itu. Rokok itu membunuhmu. Tapi sang perokok tidak merasa dia membunuh diri mereka sendiri. Kapan dia sadar? Kalau benar-benar sudah terjadi. Kena paru-paru. Baru sadar. Ya, jantungnya dipasang ring 10. Baru sadar. Ya rokok itu berbahaya. Ketika anaknya mati akibat rokok yang dia hisap tiap hari, baru dia sadar rokok itu berbahaya. Dia merokoknya di luar rumah, anaknya masih bayi, gitu kan? Di dalam rumah. Padahal ketika dia merokok, asap nikotinnya nempel di pakaiannya. Ketika dia gendong bayinya, bayi mencium rokoknya, asap rokoknya, nikotinnya dari baju sang ayah. Itu dilakukan 1 tahun, paru-paru terjadi mati tuh anak. Baru dia sadar rokok teh membunuhmu. Kalau tidak membunuhmu, membunuh anakmu. Kalau tidak membunuh saudara, membunuh istri, membunuh orang tuamu. Maka para perokok, kalian itu bisa jadi para pembunuh hebat. Yang terencana gitu kan. Yang lembut gitu berjalannya gitu. Yang gak sadar bahwa Anda, tidak ada orang menyadari Anda pembunuh loh. Itu berarti perokok itu pembunuh hebat loh. Banyak yang mati tapi tidak dipenjarakan. Itu pembunuh hebat itu. Berarti. Tapi tak disadari oleh sang pembunuh. Kenapa? Mata batinnya telah tertutup. Itu sifat asal. Bayangkan Syekh Utsaimin begitu dalamnya beliau mengambil faidah ayat. Hebat ya. Kalau ulama mah bisa seperti itu. Kita kan baca itu gitu aja. Makanya perlu belajar tafsir di situ. Nukil perkataan para ulama. Ambil pendapat mereka. Kita akan tahu luasnya permasalahan yang kita temui dan menjadi ilmu yang sangat berharga buat kita. Ya. Kemudian ayat berikutnya masih bercerita tentang orang-orang munafik ya. Seru ini, cerita orang munafik ini seru. Karena ayatnya lebih banyak daripada kisah tentang orang kafir kisah orang beriman. Orang beriman sekitar 5 ayat. Orang kafir 2 ayat. Orang munafik ini lebih. Berarti lebih seru ini. Kenapa lebih seru? Karena lebih berbahaya tadi. Maka Allah merincinya lebih dalam. Dari situ aja kita sudah bisa melihat bagaimana Al-Quran itu mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita berpikir cerdas. Mengajarkan kita melihat situasi lebih dalam. Ini luar biasa nih. Pindah kita kepada ayat yang ke-10 Allah berfirman. Fi qulubihim maradun. Ya, ini Allah masih berbicara tentang orang munafik tadi. Apa orang munafik itu?
mengucapkan, menampakkan lisan dan perbuatan mereka. Mereka Islam, hati mereka tidak mengimani keislaman. Di depan pandangan orang Islam dia mengaku Islam, jauh dari orang Islam dia menjelek-jelekkan nilai syariat Islam. Ya? Mereka tidak menyadari perbuatan mereka itu akan merugikan diri-diri mereka sendiri. Allah berfirman pada ayat berikutnya, fi qulubihim marad. Di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan lagi penyakitnya. Ya kira-kira penyakitnya ini penyakit ringan atau penyakit berat? Penyakit berat. Sudah ada sama Allah tambah lagi gitu. Berarti apa? Penyakit di atas penyakit. Berarti munafik adalah penyakit, ya, penyakit serius. Penyakit yang serius. Ya. Dari mana kita tahu? Allah menyebutkan sudah ada penyakit, Allah tambahkan lagi penyakitnya. Ini berarti penyakit yang serius. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun, dan mereka mendapatkan azab yang pedih akibat apa yang dahulu mereka dustakan. Penyakit itu adalah penyakit membangkang. Tidak menerima syariat. Zigh namanya. Sudah ada salah seperti itu. Yuriduna al-kufra. Jadi mereka itu penyakitnya, penyakit asalnya apa? Ingin membangkang aja. Dari sini kita tahu penyakit hati yang paling berbahaya adalah penyakit membangkang. Bila seseorang punya karakter sifat senangnya membangkang, itu penyakit yang sangat berbahaya bagi hatinya sebenarnya. Maka bila dia bisa tundukkan itu, dia menjadi orang yang mudah mendapatkan hidayah. Mendapat hidayah. Ini penyakit pertama. Orang munafik itu adalah yuriduna al-kufr. Mereka itu suka memilih kekufuran, pembangkangan. Maka sifat penyakit pertama yang ada ini Allah tambahkan lagi. Semakin kelihatan Islam maju, semakin tidak suka. Semakin jelas itu ayat yang mengukuhkan keimanan, semakin tidak suka. Terus ditambah. Ya, ini akan menjadi pelajaran kepada kita bahwasanya waspadai penyakit hati diri kita, yaitu kalau kita sudah punya sifat inginnya membangkang, harus kita taklukkan itu hati kita tuh. Kita dengar ini buruk, tapi kita lebih suka membangkang gitu. Suka membangkang. Biasanya pembangkangan itu akan ditambah lagi pembangkangan berikutnya. Allah tambah itu, bisa jadi itu, maka bahaya. Yang betul adalah kita belajar dari keburukan munafik adalah ketika kita tahu ada dalam diri kita ini ada sifatnya membangkang kepada suatu kebaikan, maka kita harus cepat sadari ya bahwa ini buruk dan harus terus kita lunakkan, kita tundukkan sifat pembangkang kita ini pada sebuah kebaikan apapun itu bentuknya, apalagi berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh. Buang sampah sembarangan, buruk apa baik? Buruk. Tapi kalau orang memang dasar bersifat membangkang, senangnya buang sampah sembarangan aja. Padahal dia tahu itu buruk. Tapi sifat pembangkang itu sudah ada di seseorang, maka dia tidak peduli. Dan berarti apa? Dia telah memupuk sifat buruk pada dirinya. Pelajari oleh kita semuanya. Apalagi kalau sudah sampai tidak sholat gitu kan. Jelas keburukan. Ya. Anggap kita sholat. Kita sholatnya telat terus misalnya ya. Sholatnya di rumah bagi laki-laki itu kan keburukan.
Karena sifat orang munafik di zaman Nabi, sholatnya suka di rumah, terutama pada sholat Isya dan subuh. Mengapa? Karena waktu itu kan tidak ada listrik. Penerangan sangat terbatas. Jadi kalau nggak sholat juga nggak ketahuan. Orang munafik tidak sholat Isya dan subuh karena tidak ketahuan. Kita ketahuan pakai lampu nggak sholat, masih kene tak sholat gitu. Ajaib kan? Orang munafik itu milih nggak sholat pada posisi yang tidak terlihat. Maghrib kelihatan sholat mereka mah. Ya, kemudian zuhur asar komo gitu kan. Di kita jelas-jelas kelihatan masih tersolat gitu. Ajaib itu. Itu hebat betul itu. Terus pembangkangannya itu. Nah maka hindari sifat-sifat munafik. Sholat berjamaah terus. Para sahabat itu di zaman sahabat, di zaman bersama Rasulullah SAW paling mudah mereka mendeteksi orang munafik. Lamun tara sholat ke masjid mata ciri-ciri tah. Di kita kan susah bedain. Ini muslim apa kafir sih? Dan sholat tara ke masjid gak pernah gitu kan. Tahu-tahu lebaran ikut gitu kan. Gitu. Beda naon, beda loba duit. Beli baju baru. Hari ke masjid tara gitu kan. Itu Islam lu bener atau Islam lu leres itu atau ente gitu. Nah, belajar kita dari apa? Dari keburukan-keburukan sifat munafik. Apa sifat asalnya membangkang. Kita belajar dari hal yang simpel dulu. Sifat pembangkang kita itu harus kita tundukkan, taklukkan. Bila kita tahu ini keburukan harus kita belajar untuk kita jauh. Bila kebaikan harus berusaha kita untuk mendekati, kita biasakan sehingga kita meningkat keimanan kita menjadi seorang mukmin yang sejati. Menjauh dari kita ya sifat-sifat yang akan membawa kita pada kekufuran. Alhamdulillah. Ini yang berharga. Ya, maka tadi sebagai saya katakan ya, mempelajari sifat-sifat munafik ini adalah pelajaran yang sangat berharga ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan saya kira pada waktu yang akan datang ya. Materi saya cukupkan saja sampai 1 jam. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya. Mungkin nanti kita akan ulangi sedikit lagi ya kalau pada waktu yang akan datang. Intinya masih beberapa ayat berikutnya masih berbicara tentang kaum munafikin. Ya, syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga dapat faidah kita semua yang mendengarkan. Ada pertanyaan dari pendengar Ustaz, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Beliau bertanya, Afwan, apakah ada dalil larangan tentang nama yang dikaitkan dengan lafaz din atau yang berarti ke agama Islam, contoh hafizin, dan bagaimana pendapat Ustaz dengan nama Azka Khairul Hafizin, apakah nama ini termasuk tidak sah dan harus diganti? Syukran Ustaz. Silakan. Ini pertanyaannya butuh fatwa ini. Insyaallah. Hanya saja ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan dan pemberian nama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa." Kalian jangan merekomendasi gitu kan, mentazkiyah diri kalian bahwa kalian itu telah menjadi orang baik. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Maka kita harus berusaha untuk berhati-hati dalam memilih nama yang dia khawatirkan bahwa seolah nama itu mewakili orangnya dan seolah itu sebagai semacam pelegalitasan bahwa itu orangnya sudah baik gitu kan, seperti itu. Wong orang yang baik saja itu seorang tidak boleh menyatakan dirinya baik, apalagi mendapatkan gelar-gelar yang seperti itu. Ya, seperti ya. Dan ini perlu waspada ya, seperti itu ya. Dan saya kira kalau untuk nama-nama kayak Aska artinya yang paling suci artinya. Ya. Kemudian tadi lagi sebutkan apa? Hafidin apa? Hafidin itu artinya? Hafidin. Aska Khairul Hafizin. Aska khairutuh. Yang terbaik semua. Aska yang paling suci. Khairul yang terbaik. Kemudian hafidin berarti penjaga agama ya. Gitu, penjaga agama yang paling terbaik dan yang paling suci. Itu ada kesan nanti khawatir itu menjadi kesan berlebihan. Ya, nah, kita khawatir itu terjadi pada nama itu ya. Ya kalau bisa saran saya sih dalam pandangan yang lemah saya ya, kalau bisa diganti ya lebih bagus gitu. Ganti nama yang mengandung apa ya semacam ya
ya keselamatan lah ya, keselamatan yang tidak ada kesan itu berlebih-lebihan gitu kan, seperti itu. Ya. Kita lihat kan para sahabat itu memberikan namanya sederhana-sederhana ya, tidak sampai kepada namanya aslah misalnya. Ya, seperti itu. Artinya yang paling soleh, ya, tidak. Ya, tapi solah misalkan atau soleh kan seperti itu, yang datar-datar gitu ya, seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab ya. Kalau bisa dihindari ya. Allah a'lam bishawab. Dari jamaah di masjid barangkali ada yang mau ditanyakan. Jangan aja ya, biar cepat bubar. Kalau ada silakan, kalau tidak ada ya kita cukupkan. Ya, antum langsung aja. Ya. Cara Munafik. Cara terhindar dari sifat munafik. Cara apa? Terhindar dari sifat. Cara terhindar sifat munafik ya. Sifat ya. Ya. Cara terhindar dari sifat munafik. Banyak cara ya. Yang pertama adalah kita pelajari syarat-syarat keimanan ya. Misalnya tentang iman itu sendiri ada pada kalimat la ilaha illallah ya. Maka para ulama menjelaskan syarat sahnya la ilaha illallah itu ada 6. Ada 7, afwan. Ada 7. Yang pertama, berilmu tentang kalimat tersebut. Berarti kita harus belajar lebih jauh tentang kalimat tauhid yang mengukuhkan keimanan kita. Yang kedua adalah yakin, meyakini kebenaran yang ada, yang terkandung dalam makna kalimat tersebut. Tidak ragu, yakin gitu. Yang ketiga kita jujur. Ketika kita meyakini itu, kita mengucapkannya pun juga sama dengan apa yang kita yakini. Kita jujur dengan ucapan kita, senada dengan apa yang kita yakini. Kenapa kita yakin itu benar? Karena kita berilmu dengan kebenaran tersebut. Kemudian inqiyad, kita tunduk patuh pada tuntutan-tuntutan kalimat tersebut. Di antaranya kita beribadah ikhlas karena Allah dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 7 ya. Kemudian ada lagi namanya ikhlas. Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada lagi namanya sudah berapa itu? Al-ilmun yakinun, ilmun yakin, sidik jujur, terus kemudian inqiyad tunduk patuh, kemudian mahabbah ya, kita mencintai gitu, mencintai seluruh nilai keimanan ya. Kita selain jujur tidak ragu ya, kita memang mencintai kalimat tersebut ya. Ada mahabbah di situ, mencintai. Satu lagi namanya ada 7 qabul ya, qabul menerima. Ya, kita menerima itu. Artinya kita tidak kemudian kita tolak ya gitu. Nah, itu di antara cara kita untuk mengokohkan keimanan menjadi sifat munafik. Ya, syarat-syarat la ilaha illallah itu kita perdalam. Berarti mau tidak mau kita harus banyak belajar tentang apa? Ilmu tentang pengokoh keimanan. Di antaranya apa? Ilmu tauhid. Ya, cara yang kedua adalah kita ya tadi misalnya ketika kita belajar tafsir, belajar ilmu-ilmu yang mengarahkan kita tentang ciri-cirinya. Tadi kan berarti kita tahu ciri itu, berarti kita bisa hindari. Yang ketiga adalah sadari bahaya buruk dari kemunafikan. Ya. Sadari bahaya buruknya dan kerugiannya buat kita. Ya, bahwa dia mendapatkan ancaman yang paling pedih di kerak neraka ya, seperti itu. Ya, kurang lebih demikian ya. Artinya seluruh amal-amal ketaatan itu yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti Rasul itu merupakan cara-cara kita mengokohkan keimanan. Ya. Dan jauhi semua perkara yang meragukan keimanan kita. Caranya apa? Misalnya kita terlalu kagum kepada kehebatan kaum kafirin misalnya. Dan merendahkan orang Islam. Nah, itu bisa membuat kita menjadi mendekat dengan sifat-sifat tersebut. Ya, kagum dengan kelebihan Allah berikan kepada mereka.
Karena Allah ceritakan kaum-kaum sebelumnya ada yang hebat-hebat tuh yang membuat rumah dari gunung gitu kan. Nah, kaum Rum ya kaum Iram gitu kan, datil Iram gitu kan. Seperti itu. Ya. Mereka ya'lamuna dhamil hayatid wa hum anil akhiratuhum ghafilun. Mereka itu begitu hebat dalam urusan dunia, tapi akhirat mereka lalai. Nah, jadi hindari juga sikap kita kagum berlebih-lebihan kepada orang-orang di luar agama kita, lalu berujung kepada merendahkan kaum muslimin. Itu berbahaya. Seperti kita mengatakan lebih baik si fulan gitu kan daripada si fulan, padahal yang lebih baik itu dia katakan adalah mungkin kalau punya kelebihan tapi terlalu mengagumi, ya ini berbahaya, bisa membawa kita, dia khawatirkan bisa membawa kita akhirnya melecehkan kaum muslimin, bahkan berujung kepada merendahkan agama Islamnya. Cara yang lain tentu ya jangan jadikan teman dekat kita orang-orang kafir, karena dengan kita berdekatan kepada mereka menjadi teman dekat, kita bisa mengagumi kekafirannya dan merendahkan agama kita. Lama-lama akhirnya apa? Hatinya mencintai kekafiran, lahirnya ikuti orang Islam. Karena berada di lingkungan orang Islam gitu kan. Hatinya hakikatnya di luar sana bersama temannya gitu kan, seperti itu. Nah, itu ya harus kita waspadai juga ya. Pintu-pintu kekafiran. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu yang bisa sedikit yang saya sampaikan. Dan insya Allah kita akan membahas lebih lanjut tentang munafik ya berdasarkan surah Al-Baqarah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita ilmu sehingga kita bisa mewaspadai sifat-sifat buruk dari ya kemunafikan ini dan mengokohkan keimanan kita sehingga kita bisa selamat dari adab Allah, selamat di dunia sebelum kita selamat dari adab neraka di akhirat nanti. Ya, barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.